Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai di pembacaan Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 25, 26, dan 27. Dan ayat yang sangat memberkati saya di pagi hari ini yang ingin saya bagikan buat kita semua terdapat di dalam Ulangan pasal 26 ayat yang ke-8 dan ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ayat yang ke-9, Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan renungan di pagi hari ini yang saya beri judul bahwa menikmati berkat yang dijanjikan. Kita tahu bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dijanjikan suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka harus ada di dalam prosesnya Tuhan, yaitu 40 tahun, di mana dalam 40 tahun proses di padang gurun hanya sebagian kecil yang dapat menikmati tanah Kanaan atau tanah yang penuh dengan susu dan madu, dan sebagian besar dari bangsa Israel harus musnah lenyap. Mereka tidak bisa menikmati akan janjinya Tuhan. Sebab itu kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, kita pasti mengingini bahwa kita menikmati berkatnya Tuhan. Dan kita lihat bahwa dalam untuk bisa menikmati berkat Tuhan atau janjinya Tuhan, ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Poin yang pertama untuk bisa menikmati berkat yang dijanjikan adalah setia. Karena sebagai orang-orang yang setia, itulah yang dapat membuat orang itu tetap bertahan di dalam kondisi apapun. Kita belajar dari bangsa Israel, di mana dalam 40 tahun itu hanya sebagian kecil, yaitu kalau kita tahu tentang Kaleb dan Yosua, dari sebagian kecil yang masuk ke tanah Kanaan itu bisa masuk ke dalam tanah Kanaan ketika mereka tetap setia. Dan banyak yang musnah di dalam padang gurun selama 40 tahun. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam persungutan. Sebab itu kita sebagai orang-orang percaya, yang pertama untuk bisa menikmati janji Tuhan adalah kesetiaan. Karena kesetiaanlah itu yang menjadi kunci atau modal untuk kita bisa menikmati akan janjinya Tuhan. Dan orang yang bisa menjadi orang-orang yang setia, mereka akan masuk di dalam poin yang kedua, yaitu mengucap syukur. Karena orang-orang yang setia, mereka akan terikat atau mereka akan ada di dalam satu paket, yaitu tetap mengucap syukur. Orang-orang yang mengucap syukur ini di dalam keadaan kondisi seperti apapun, mereka tidak akan bersungut-sungut, mereka tidak akan kesal, mereka tidak akan marah, mereka tidak akan membenci, mendengki dan sebagainya. Tetapi orang yang mengucap syukur di dalam proses seperti apapun, mereka akan tetap setia. Dan ketika mereka setia, mereka akan mengucap syukur. Inilah menjadi sesuatu paket yang sangat baik untuk bisa menikmati akan janjinya Allah sendiri. Sebab itu keberenungan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang menjadi kesimpulan untuk orang yang setia dan selalu mengucap syukur, dialah yang akan menikmati akan janjinya Tuhan. Pilihan ada di dalam tangan kita, di mana kita mau menjadi orang yang setia dan mengucap syukur, maka kita akan menikmati bahkan janji Tuhan. Tetapi ketika kita hidup di dalam persungutan, dengki dan sebagainya, maka kita tidak bisa melihat akan janji Tuhan. Biarlah firman Tuhan renungan di pagi hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.